Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Soliha kelas 3? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Dan tetap semangat ya dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Disimak ya Ananda Soli dan Soliha. Selamat menonton. Masih ingatkan kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktikkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, didentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, didentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, didentangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan pokok misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda X pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, gambar yang pertama ini adalah buah-buahan. Ini sebaiknya dimakan setiap hari. Jadi kita centang ya alasannya, karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Kemudian gambar yang kedua ini adalah permen. Ini sebaiknya dimakan sesekali saja ya. Alasannya karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Jadi ini kita silang ya.
Kemudian gambar yang ketiga yaitu es krim. Ini kita silang juga. Alasannya karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Kemudian gambar berikutnya adalah coklat. Ini kita silang juga ya. Karena alasannya kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Kemudian gambar yang berikutnya susu. Ini ternyata makanan yang sangat baik dikonsumsi setiap hari. Alasannya adalah karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Jadi ini kita centang ya. Kemudian gambar yang terakhir itu adalah lauk pauk. Ini juga kita centang ya. Alasannya karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Jawabannya 3.400 ditambah 3.400 sama dengan 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Selesaikan soal di bawah ini dengan benar. A. Pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Mari kita selesaikan bersama-sama. 1.750 ditambah 1.850. Kita susun pakai cara susun ke bawah ya. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 5 ditambah 5 hasilnya 10. 0 kita tulis, 1 kita simpan di atas. Jadi 1 ditambah 7 ditambah 8 hasilnya 16. 1 kita simpan. 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut adalah 3.600 buah jambu. Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Lani suka ikan, Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Edo suka kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Apa makanan kesukaanmu? Apakah makanan kesukaanmu termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Ayo tulis dan ceritakan makanan kesukaanmu. Ini hanya sekedar contoh ya. Makanan kesukaanku adalah sayur dan ikan. Sayur dan ikan termasuk makanan sehat dan bergizi karena sayur-sayuran mengandung serat dan vitamin, sedangkan ikan mengandung protein. Demikian video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.